Istri yang sangat sayang sama suaminya. Kamu bayangkan kayak apa sakitnya kalau sampai suamimu meninggalkanmu. Kamu gak akan kuat. Jika ditinggalkan manusia saja kamu gak kuat, saya kasih tahu kamu kalau ditinggalkan sama Allah, kamu pasti gak akan kuat. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat nanti. Gak bakalan kuat. Sengsara, menderita, hampa, gelisah, galau, semua rasa yang gak enak. Tapi ustazah, ada orang tuh ustazah, dia ninggalin agama Islam tapi hidupnya malah tambah kaya. Saudaraku sekalian, harta bukan pertanda Allah cinta. Allah ngasih harta kepada Nabi Allah Musa lebih sedikit daripada Allah kasih harta kepada Fir'aun. Allah benci, Allah murka kepada Fir'aun, tapi dikasihnya harta melimpah ruah. Nabi Musa Allah cinta, tapi Allah kasih harta serba terbatas. Bahkan kepada manusia paling mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad, Allah membiarkannya merasakan kelaparan. Akan tetapi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Allah kasih harta yang lebih melimpah ruah. Karena memang harta bukan jaminan bahagia. Orang kalau bersama dengan Allah, hidupnya bahagia. Hatinya damai, tenang, apapun yang terjadi. Kenapa? Sebab dia tahu, aku memang miskin, tapi bersamaku ada Allah, Zat yang maha kaya. Dia akan mencukupiku, karenanya aku tak akan pernah takut apapun. Aku memang sakit, tapi bersamaku ada Allah, Zat yang maha menyembuhkan. Karenanya aku tak pernah takut. Bisa jadi miskin, bisa jadi sakit, akan tetapi tidak pernah takut. Itu sebabnya Allah SWT mengatakan terhadap para kekasih-kekasihnya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah SWT, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Hatinya selalu bahagia dan hatinya selalu merasa aman, damai, tanpa takut apapun. Deritamu, penderitaanmu, Bu, Kak, penderitaanmu dalam hidup kebanyakan disebabkan rasa takut dan rasa sedih yang ada di dalam hatimu itu. Karenanya saya sampaikan padamu, biar hidup kamu bahagia, biar kamu enggak takut-takut lagi dalam hidup, yang dekat sama Allah, yang dekat sama Allah. Saat kamu lagi ngerasa takut,
Saat kamu lagi ngerasa sedih, saat kamu lagi merasa galau, gelisah, apalagi merasa menderita, saya kasih tahu kamu, bukan karena uangmu kurang, bukan karena kamu sedang sangat sakit badanmu, bukan. Tapi lebih daripada itu, karena Allah sedang tidak bersamamu. Sebab kamu sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau enggak sedang bersama dengan Allah, Allah ceritakan hatinya sempit, ka'annama yas'adu fis sama, kayak lagi naik di atas langit. Orang kalau lagi naik di atas langit, di atas naik langit itu nggak ada oksigen. Tambah ke atas oksigennya semakin tipis. Tambah ke atas oksigennya tambah tipis. Karenanya orang kalau mau naik ke atas langit itu mesti bawa tabung oksigen. Teman-teman saudaraku sekalian, kenapa? Di atas langit nggak ada oksigen. Kata Allah, orang yang lupa sama Allah itu kayak orang naik di atas langit, sesek. Kamu pernah merasa begitu? Kamu pernah ngerasa kayak hidup begitu sempit, keadaan begitu sesek, kamu kayak gak bisa nafas. Padahal gak ada apa-apa dengan paru-parumu, kamu hanya merasa keadaan begitu sangat tertekan. Kenapa saya Ustazah? Saya sedang kenapa kayak begini? Saya kasih tahu, sebabnya karena kamu sedang lupa sama Allah. Kamu sedang terputus hubungan dengan Allah. Sinyalmu kepada Allah sedang putus, sedang tak ada sinyal antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bukan dengan kamu scroll Instagram, media sosial, bukan. Jalan keluarnya bukan dengan kamu pergi healing, jalan-jalan, bukan. Bukan dengan kamu menonton tayangan-tayangan, bukan. Itu hanya sekedar pengalihan, bukan jalan keluar yang sesungguhnya. Jalan keluar yang sesungguhnya adalah pergilah berwudu, sholatlah barang 2 rakaat, kemudian tundukkanlah dirimu, tundukkanlah hatimu, kemudian mulailah panggil namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampaikan di dalam hatimu, aku hambamu ya Allah, Kau Tuhanku ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduk. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan kecuali Engkau. Tak ada yang memberikan kehidupan padaku selain Engkau. Tak ada yang dapat mengatur hidupku selain Engkau. Tak ada yang dapat mengendalikan diriku selain Engkau. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakan aku. Fa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan selalu berada di dalam jalanmu ya Allah.
dan aku berusaha melaksanakan janjiku padamu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu atas segala kejahatan yang aku lakukan. Aku mohon perlindungan padamu dari segala dosa yang telah aku perbuat. Abu ulaka bini'matika alayya. Engkau telah datang padaku dengan bergunung-gunung kenikmatan yang tak mampu aku syukuri. Wa abu bidzambi. Sementara aku datang dengan bergunung-gunung dosa padamu. Faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Sebab tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau. Panggil namanya. Panggil namanya. Ia dekat denganmu. Nabi Muhammad menjawab, seruanmu memanggil namanya adalah jawabannya untukmu. Kamu pengen tahu, Ustazah, saya kalau panggil nama Allah tuh Allah jawab nggak Ustazah? Bu, saat kamu memanggil namanya, itu artinya Allah sedang ingin menjawab panggilanmu. Dengarkan ucapannya, firmannya, yang membuat saya pede setengah mati jadi hamba. Dengarkan firmannya yang menjadikan kita sebagai seorang hamba seharusnya berbesar hati. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, aku akan sebut namamu. Tiap kali kamu berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu artinya Allah sedang akan menjawab, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi. Andai tidak karena Allah ingin menjawabmu, Allah tak akan biarkan kamu memanggil namanya. Kalau Allah tidak berkehendak menerimamu, Allah tak akan membiarkan dirimu menghadap padanya. Man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa, dia tak akan terhalang dari ijabahnya. Tanda kamu diinginkan oleh Allah adalah kamu menginginkan mendekat kepada Allah. Jangan pernah mau putus hubungan darinya. Ada dulu seorang Bani Israel. Nabi Muhammad menceritakan ini. Ada satu orang dari Bani Israel. Hidupnya kerjaannya maksiat. Minum khamr sama perempuan-perempuan, dilayanin. Dia punya banyak teman. Seorang raja yang sangat kaya raya. Lupa sama Allah.
Malaikat kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu yang satu ini kerjanya maksiat mulu ya Allah. Kita hancurkan aja gimana ya Allah? Kita habisin aja. Dia maksiat dan bikin orang di sekelilingnya maksiat. Ini habisin aja deh ya Allah. Kata para malaikat. Malaikat tuh nggak suka Allah dimaksiatin oleh hamba-hambanya. Jadi malaikat bilang begitu sama Allah, ya Allah kita habisin ini, kita hancurin gimana nih ya Allah, nih ahli maksiat. Allah bilang, tungguin. Kita uji aja dia. Malam itu, ketika semua kawan-kawannya udah pulang, ketika semua pengawal-pengawalnya sudah menjauh, ketika perempuan-perempuan yang biasa bersama dengannya, yang ngipasin dia sebelum tidur, mereka lihat dia udah tidur pada pergi meninggalkan dia. Dia sendirian dalam kamar indahnya. Allah memandangnya dengan rahmat. Kemudian Allah memberhentikan, Allah menyempitkan satu dari urat-urat yang mengalir dalam tubuhnya. Aliran darah yang mengalir dalam tubuhnya, ada satu yang disempitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kamu tahu, saat terkadang duniamu ada yang terasa sempit, terkadang itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikanmu padanya. Saya ulangi, karena ini penting buat kamu mengingatkan hatimu terus-terusan. Saat urusan duniamu terasa sempit, entah itu urusan ekonomi, entah itu urusan kesehatan, entah itu ujian ditinggalkan, entah itu ujian difitnah, ujian dari orang sekeliling, apapun bentuknya. Ketika ada yang terasa sempit dalam hidupmu, seringkali itu adalah pandangan kasih sayang Allah tertuju padamu. Allah menginginkan kamu kembali padanya. Saya sering sampaikan, saat ada hati seseorang yang kamu cintai berpaling darimu, itu adalah cara Allah mengulurkan tali cintanya kepadamu. Allah seolah berkata, siapapun dapat meninggalkanmu, aku tidak. Siapapun dapat meninggalkanmu, akan tetapi aku tidak. Aku dapat selalu bersama denganmu. Dia pun kesakitan setengah mati. Raja ini kesakitan setengah mati. Dia berusaha untuk memanggil orang-orang di sekelilingnya, tapi lidahnya keluh. Suaranya parau. Hanya sedikit sekali yang keluar. Tak ada yang dengar. Dia pun berusaha menggerakkan anggota tubuhnya. Dia mau keluar menuju pintu. Akan tetapi jangankan menuju pintu, sekedar menggerakkan jari jemari saja ia sudah tak mampu